welcome back again to my YouTube channel. Di video gue kali ini gue akan unboxing and review Mega Size Unicorn Gundam Destroy Mode. Ya, ini adalah Gundam terbesar yang ada di skalanya, kecuali yang 1:1 di Tokyo. Ini boxnya emang bener-bener gede banget, hampir seukuran boxnya Penelope. Dan dari box artnya juga ini simple banget. Dia box artnya bukan kayak di lagi actionnya di kayak dari art begitu ya, tapi ini dia box art yang ditampilin ini dia tampilan dari mainannya langsung dari hasil jadinya gitulah pokoknya. Terus di sini juga kalian bisa lihat dia ukurannya ini kurang lebih 40 cm. Itu kurang lebih ya. Dan harganya juga ini lumayan luar biasa banget. Ini gue dapat dengan harga 1.400.000. Ya emang, tapi ya ada harga ada kualitas. Tapi dia buat di detailnya dia emang kurang daripada PG Perfect Grade. Soalnya dia cuma ini tuh kayak HG yang digedein ditambah water decal. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Terus di sini juga kalian bisa lihat ada tulisan Mega Size modelnya. Terus di sini ini yang udah Bandai premium Bandai atau P Bandai atau Bandai Biru Bandai Spirit. Tapi ini sebenarnya yang versi Bandai merahnya juga ada, Bandai yang lama. Ini reissue-nya doang, remodelnya doang, tapi nggak ada bedanya. Cuma beda Bandainya doang. Terus di sini juga gua kurang tahu ada angka 452. Terus juga di bagian bawah box kita bisa lihat satu persatu. Nih di sini ada kompensasinya. Ini yang skala 144, ini yang skala 1:48. Ini kalau dilihat ini yang HG-nya ya. Di sini ada tulisannya HG UC Unicorn Gundam. Tapi ntar gue bakal beneran nge-compare-nya beneran skala 1/144 ini cuman selututnya aja apa gimana? Karena gua ada unicorn yang RG-nya juga. Terus buat di sebelahnya lagi di sini kayak ada poin-poinnya gitu. Di sini nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai lem. Terus tinggal pasang bla bla bla. Terus di sini juga ada ituan keterangan water decal. Terus di sini juga nggak tahu gua apa. Terus buat di bagian atasnya, nih di sini kalian bisa lihat ada penampilan dari belakang, depan, dan backpacknya. Terus di sini juga ada posenya, ada beberapa pose. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi simple banget. Langsung aja kita unboxing. Dan ini boxnya ini juga lumayan berat banget. Ada kira-kira 5 kilo lah mungkin. Karena ya wajar juga sih ini gede banget. Dan berat juga sampai gua kewalahan pas beli, bawahnya pegel. Dan kalau misalnya kalian beli online ini ongkirnya maknyus banget guys, gede banget ongkirnya, 100.000 lebih. Tapi ya ini juga pasti kualitasnya bagus buat pajangan. Tapi ini lebih bagus lagi kalau misalnya kalian pasang LED di psycho frame-nya Unicorn Gundam, biar estetikanya lebih nonjok banget. Biar kayak yang di Tokyo gitu loh. Nah, langsung aja kita buka. Udah gua buka juga isolasinya. Dari buat ngebukanya aja ini udah susah banget. Dan dia di sini pakai kardus yang coklat. Nah, sini kalian bisa lihat ini partnya gede-gede banget. Super gede. Nggak lain dari biasanya. Kalaupun PG dia nggak langsung gede-gede begini karena dia jatuhnya ini HG yang digedein banget. Di sini kalian bisa lihat ada banyak part, dan ini ada yang dibatasin, gue kurang tahu, tapi ada bentuk shield. Terus ada nih bentuk kepalanya, nih bagian kepalanya udah kelihatan banget. Terus di sini ada water decalnya. Tadi ada stikernya di sini, stiker buat matanya dan front kamera sama back kamera. Terus di sini kalian bisa lihat ada psycho frame-nya. Di sini psycho frame buat dada kelihatan banget. Terus ini buat backpack-nya di sini udah kelihatan banget. Ini udah langsung jadi emang di psycho frame di Unicorn di Mega Size ini nggak bisa ditransform.
Nah, di sini semuanya mega gede-gede semua part-partnya, jadi kurang lebih ini gampang masangnya, tapi ya jangan diremehin lah. Karena ini mega size. Habis itu di sini ada buku panduannya. Nah, sini ada buku panduannya dan kalian bisa lihat di sini Unicorn Gundam Destroy Mode, dan di sini ada panduannya. Tapi sayangnya di sini dia senjatanya nggak dikasih bazooka-nya, guys. Gue suka kalau misalnya dia dapat bazooka-nya, itu bakal keren banget. Terus habis itu di sini ada pemasangan, tapi dia awalnya dari kaki dulu, habis itu ke kolor, habis itu ke body, tangan, baru kepala yang terakhir sama senjata dan tameng. Terus di sini juga dikasih tahu buat motong pakai nippernya gini. Terus juga di sini ada instruksi buat pakai panel lining. Terus di sini juga instruksi pemasangan water decal. Let's enjoy Gunpla. Terus juga di belakangnya ada panduan buat tata letak water slide decalnya. Ini lumayan dikit juga sih, nggak terlalu banyak banget. Jadi ya nggak decalnya gue bakal masang di bagian depannya aja, belakang nggak usah, karena yang dilihat bukan di bagian belakang. Jadi ya langsung aja kita rakit aja Gundamnya, habis itu kita review. Dan ya guys, ini dia Mega Size Unicorn Gundam. Nah ya, ini Gundamnya emang gede banget. Sampai ini aja gue cuman bisa ngerekam dari setengah tubuhnya doang, dari kolor sampai kepala. Karena ini Gundam kalau misalnya buat direkam ini out frame banget, kelewat batas dari jangkauan kameranya. Dan ini cuma bisa ngerekam sampai sini doang nih. Nih segini doang kira-kira, nggak bisa direkam sampai full. Kalau misalnya pun full
kamera gua harus kayak posisi berdiri gitu. Gua kurang tahu apa namanya. Tapi yang jelas ini Gundam Unicorn Gundam yang ini gede banget, dan bisa jadi ini buat apa, jadi pajangan kayak misalnya pajangan kayak buat di Gundam yang ada di Jepang yang skalanya 1:1. Kalau yang ini 1:48. Dia ini ukurannya kira-kira ada ini kira-kira ada 1 meter atau mungkin ya kurang lebih 1 meter lah. Karena ini gede banget dan bulky banget, dan dia kurang bagus banget buat dijadiin buat pose. Itu kurang bagus banget karena nih Gundam segede gini nggak cocok buat di pose. Dan saking gedenya ini Gundam dibanding sama skala 1/144 dengan segini doang nih, cuma sampai lututnya doang guys, nih segini. Shieldnya nggak dihitung ya, nih ini tanduknya berarti cuma sampai sini doang nih, sampai sampai lututnya mega size, dan yang itu RG tadi. Nah, ini buat desainnya sendiri, ini kelihatannya emang ini udah bentuk langsung destroy mode. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ini tuh kayak HG yang digedein, bukan HG yang digedein lagi, ini mah HG jumbo banget. Karena size-nya emang gede dan beratnya juga lumayan. Ini kira-kira ada beratnya 1 kilo. Ini buat dipegang satu tangan juga berbahaya, jadi harus pegang 2 tangan, pegang di kiri dan kanannya biar nggak kayak ngejumplang gitulah. Dan di sini nih gua udah penuh dengan dengan panel lining dan beberapa decal yang ada 1, 2, 3 sama di shield 1. Kenapa gua nggak pasang semua decalnya? Karena gua nggak bisa pasang water decal, itu terlalu susah, itu terlalu complicated dan nggak gampang masangnya. Ini aja gue yang di bagian sini ini putus atau copot, robek lah. Dan kita langsung aja, di sini kelihatan ada tanduknya warna kuning yang udah kebuka. Terus di sini ada vulkannya atau tembakannya. Terus di sini pundaknya yang psycho frame-nya kebuka. Terus di sini bagian teteknya kebuka. Terus sini bagian cockpit, sini nggak bisa kebuka karena seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya ini tuh kayak HG yang digedein, kecuali PG cockpitnya bisa dibuka. Terus buat di bagian pinggangnya ini dia psycho frame-nya kebuka juga, dan colornya nih di bagian sininya bagus, semuanya padat juga. Dan ini Gundam paling enak buat dirakit dan lumayan gampang buat dirakit karena gede-gede dan gak akan ada part yang hilang, dan nggak ada part yang kecil juga, semuanya gede. Dan kita lihat sampai ke bawah, desainnya juga sama kayak Unicorn HG biasa, tapi sedikit lebih detail, terutama di bagian psycho frame dan di bagian muka dan tanduknya dan lain-lainnya. Pokoknya lebih detail daripada yang HG. Nah, kayak gini sama semua. Nah, terus buat di bagian belakangnya juga kayak begini, dia simple. Nah, kayak begini. Di bagian backpacknya dia ini bisa buat taruh beam magnumnya, tapi sengaja gua tempelin aja di situ. Terus di sini ada beam sabernya, dan beam sabernya juga ada 2 di bagian tangan. Gua nggak tahu juga kalau yang HG itu punya ini beam saber yang di tangan juga apa enggak. Terus di sini juga ada bagian belakangnya. Bagian belakang nggak semuanya gua panel lining karena pasti yang paling mencolok itu kan bagian bagian depan, jadinya nggak perlu di panel lining bagian depan belakangnya. Terus juga kita lihat ke bagian bawahnya, simple aja kayak begini nih, kayak begini doang, dan cukup memuaskan buat sebuah unicorn dengan size yang raksasa. Dan ini adalah shieldnya nih, dia yang decal yang sempurna dari yang lainnya, kecuali satu yang di bagian pundak kanan. Nah, di sini ini kelihatan ini bagian shieldnya yang ada X-nya itu, kok buka nggak tahu lah. Terus nih bagian ke bawahnya lagi. Dan kita langsung aja ke
bagian apa aja yang kita dapat dan aksesoris apa aja yang dikasih sama Bandai di paket penjualan RX 7 apa RX 0 Unicorn Gundam Mega Size. Dan di sini aksesoris yang kita dapetin yaitu dua beam saber yang ukurannya gede. Ini mirip-mirip kayak punyanya MG Double Zeta Perka dan naratif Gundam Apex yang HG. Ini lumayan gede banget, ini kayak sumpit. Bahkan emang beneran bisa kayak sumpit nih kayak gini. Dan habis itu kita dapat dua pasang option hand atau ya dua pilihan tangan lah. Di sini kita dapat di sini kita dapat satu pasang yang lagi mengepal. Ini yang ada di sebelah kiri. Dan satu tangan yang lagi megang senjata kayak yang di sebelah kanan. Dan nih ada dua kita dapatnya, karena kan satunya lagi pasti buat megang beam sabernya ntar. Nah, habis itu juga kita dikasih beam magnumnya, ini yang udah nempel di tangan. Buat beam magnumnya sendiri ya terlihatnya simple banget. Nih, gua kesinin aja biar nggak usah gua geser-geser lagi. Di sini ini juga moncongnya panjang banget, terus di sini ada kayak buat apa sih namanya? Nah, ini ada iniannya buat dipegang tangan kiri. Dan sini ada apa buat isi daya ulangnya, apa itu gue lupa namanya. Tapi di sini kalau misalnya di HG ini bisa dicopot, tapi maksudnya kalau di RG ini bisa dicopot, kalau di HG dia nggak bisa dicopot, dan Mega Size juga nggak bisa dicopot. Dan itu aja aksesoris yang kita dapat. Oh ya, dan batang beam sabernya ada yang ada di atas ini, bisa kita cabut juga kok guys. Itu gua nggak perlu gua cabut karena gua malas. Dan satu shield yang ukurannya besar. Terus juga kita langsung ke bagian artikulasinya. Jujur aja gue cukup ngeri buat artikulasiinnya, karena pas gue coba-coba buat artikulasi emang agak menyeramkan juga, kayak gimana ya, takut broke atau takut rusak gitulah intinya, takut loyo. Karena nih gue di bagian kakinya aja dia udah kayak loyo gitu, kayak keberatan ngangkat berat badannya sendiri gitu. Buat bagian kepalanya di sini kita bisa puter-puterin 360 derajat. Nah, kayak begini. Terus buat di bagian tangannya ini kita bisa angkat, puter 360 derajat. Dan kalian harus berhati-hati sama tanduknya ini, karena tanduknya itu bener-bener rapuh. Terus habis itu dia bisa diangkat ke samping sampai maksimal segini. Dan buat joinnya sendiri nih, buat sikunya dia bisa ditekuk sampai segini doang mentoknya guys. Wow, copot kan? Nah, mentoknya sampai segini doang. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini agak rapuh dikit. Jadi kalau misalnya kalian mau ngartikulasin, kalian perlu hati-hati banget, karena ini Gundam bisa berbahaya banget. Dan di bagian tangannya sini ini ada artikulasi juga. Nah, ini buat beam sabernya, ntar beam saber yang bisa dipasang di tangannya, beam saber tangan di situ. Nah, kan tangan. Nah, habis itu buat badannya sendiri dia nggak bisa diputar 360 derajat, cuma bisa nyamping kayak begini doang, setengah serong lah. Terus buat colornya dia bisa diangkat sampai segini, yang kalian bisa lihat segini doang. Tapi itu lumayan bagus, sampai ball jointnya kelihatan di bagian paha, bagian kakinya. Terus buat di kiri kanannya bisa diangkat kayak begini, segini doang mentoknya. Dan buat di bagian belakang itu nggak bisa diputar ya guys, jadi kalian hati-hati aja. Terus buat di bagian kakinya nih gua agak ngeri juga. Di sini kita pastinya bisa kita angkat sampai segini. Terus abis itu bisa ditekuk segini. Ini yang mentok segini. Ini gua nggak berani lagi
karena gue takutnya ada patah atau malah ntar artikulasinya loyo dan nggak bisa di stand lagi atau macem-macem. Terus juga di sini kakinya bisa diartikulasi sedikit segini. Ini gua angkat aja biar nggak perlu angkat ke kamera. Dan habis itu di bagian shield nggak punya artikulasi. Dan wow, buat di bagian belakangnya yang bisa diartikulasi itu tadi, yaitu yang ininya. Di bagian beam sabernya di sini bisa kita artikulasi, bisa kita gerakin kayak begini. Tapi hati-hati, ini agak loyo, bisa copot, makanya kalian perlu hati-hati. Dan buat kalian yang tanya ini Gundam recommended apa enggak, karena saking rapuhnya gini dan loyonya begini dan banyak deg-degannya gitulah, pokoknya bikin deg-degan ini Gundam. Jawaban gue, kalau misalnya kalian buat yang suka artikulasi atau buat pose atau buat dia fotografi yang ekstrim atau yang psikopat banget artikulasinya, ini nggak recommended banget. Ini cuma buat kalian yang cuma buat dipajang doang. Nih apa maksud gue recommended yang cuman buat jadiin ini sebagai pajangan doang, buat hiasan doang, nggak lebih dari itu. Dan harganya berapa? Harganya itu 1,4,5 juta gua dapetnya. Rata-rata sih kalau misalnya apa mega size itu di harga 1 juta semua. Tapi kalau misalnya kayak mega size-nya RX782 dan Zakunya Shard dan Zaku yang warna hijau, yang Zaku biasa itu cuma 1.100.000-an doang. Tapi kalau misalnya harga itu emang berat buat kalian dan gak recommended, ya gue nggak nyaranin. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, ya boleh-boleh aja kok kalian beli. Gue juga nggak maksa, itu cuman saran aja atau ya gitulah intinya lah. Pokoknya Gundam ini keren, tapi nggak bagus buat artikulasi, nggak bagus buat pose. Dan buat kalian yang udah nonton ini dari awal sampai akhir, jangan lupa kalian subscribe, like, share, and comment.